Halo semua, perkenalkan nama saya Mustaqim, NIM 250201 020250 kelas MJ 507. Hari ini saya akan membahas tentang UAS Manajemen Risiko dengan dosen Dr. Insinyur Golkas Yaahan Master Manajemen. Nah, di UAS kali ini saya memilih sesi ke-12 yaitu Risiko keuangan pada perusahaan dan perbankan. Latar belakang dari permasalahan ini adalah risiko keuangan. Kita tahu bahwa risiko keuangan adalah risiko utama yang sering dihadapi oleh suatu perusahaan maupun perbankan. Nah, risiko keuangan ini sendiri biasanya mempengaruhi stabilitas keuangan perusahaan dan keberlanjutan operasional dalam kondisi ekonomi yang berubah-ubah saat ini. Tentu saja kita tahu bahwa risiko keuangan merupakan faktor yang penting yang mempengaruhi profitabilitas dan nilai perusahaan. Nah, kita di sini memahami dampak risiko ini memungkinkan perusahaan untuk dapat mengelola risiko secara efektif dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan itu sendiri. Oke, beberapa jenis resiko dominan yang biasa terjadi dalam perusahaan maupun perbankan. Yang pertama itu adalah resiko kredit. Resiko kredit ini adalah memungkinkan terjadinya kerugian finansial akibat kegagalan pinjaman dalam memenuhi kewajiban pembayaran yang dapat mempengaruhi stabilitas bank dan nilai perusahaan secara keseluruhan. Lalu yang kedua adalah struktur modal. Struktur modal mencakup kombinasi antara ekuitas dan utang dalam pembiayaan perusahaan yang memiliki dampak signifikan terhadap biaya dan risiko finansial yang dihadapi perusahaan. Lalu yang ketiga tentu saja adalah risiko likuid ya. Risiko likuiditas mengacu pada ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, utang-utang di bawah 1 tahun itu biasanya disebut dengan utang jangka pendek yang wajib kita perhitungkan, yang dapat menimbulkan masalah operasional dan mempengaruhi kepercayaan investor terhadap stabilitas finansial suatu perusahaan. Nah, lalu yang terakhir adalah resiko ISG atau resiko yang berkaitan dengan faktor-faktor eksternal, faktor-faktor lingkungan, faktor-faktor sosial, faktor-faktor tata kelola yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan kita di luar dan kinerja finansialnya. Nah, risiko SK juga dapat mempengaruhi keputusan investasi dari pemegang saham seperti itu. Baik, kita masuk pada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu terdiri dari 6. Yang pertama adalah tentu saja pengaruh resiko dari kredit itu sendiri, analisa dampak risiko kredit terhadap nilai perusahaan dan probabilitas secara mendalam. Lalu tentu saja peran struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kita harus mengkaji nih bagaimana perusahaan membuat struktur modal mereka untuk mempengaruhi resiko finansial di perusahaan. Lalu yang ketiga ada variabel mediasi, yaitu uji peran mediasi dalam relasi antara efisiensi operasional dan likuiditas. Lalu yang keempat ada uji resiko likuiditas, menginvestigasi dampak risiko likuiditas pada kinerja bank dalam konteks ekonomi saat ini. Lalu ada yang tadi pengungkapan ISG, bagaimana perusahaan melakukan evaluasi dengan mengungkap ISG bisa mempengaruhi risiko keuangan perusahaan secara keseluruhan. Lalu yang terakhir tentu saja kita akan membuat penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi area untuk lebih lanjut dalam konteks risiko keuangan di sektor ini. Selanjutnya, poin yang keempat kita masuk pada metode penelitian. Ya, tentu saja kalau kita berbicara tentang risiko keuangan, laporan keuangan, tentu saja metode yang kita gunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisa data panel yang melibatkan data perusahaan maupun data keuangan bank itu sendiri. Nah, gunanya untuk mengevaluasi dampak risiko keuangan selama periode tertentu yang akan kita hitung seperti itu, entah itu setahun atau misalnya per bulan atau per 3 bulan, tergantung analisa yang kita butuhkan.
Oke, lalu pembahasan selanjutnya yaitu hasil pengaruh resiko kreditnya itu tentu saja resiko dari kredit ini biasanya menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap profitabilitas atau pendapatan perusahaan maupun nilai perusahaan kita. Nah, berpengaruh pada kepercayaan investor dan kinerja keseluruhan lembaga keuangan. Nah, semakin kita masuk pada materi implikasi manajerial. Oke, lalu pembahasan selanjutnya yaitu hasil pengaruh resiko kreditnya itu tentu saja resiko dari kredit ini biasanya menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap profitabilitas atau pendapatan perusahaan maupun nilai perusahaan kita. Nah, berpengaruh pada kepercayaan investor dan kinerja keseluruhan lembaga keuangan. Nah, semakin